tanpa berlama-lama, tentu kita sudah dengar seru-seruan, makanya tingkatkan terus atau bawa terus konsumen-konsumennya untuk ngambil KPR Bijak Bank Permata. Ada tambahannya lagi, biaya-biayanya masih bisa diangsur selama berapa bulan Pak Fahmi? 12 bulan kalau nggak salah biayanya, ya betul? Yes. Diangsur. Jadi kalau yang lain kan kadang-kadang kesulitan biaya provisi lah, asuransi lah, yang nominalnya kalau umurannya udah ini sekian miliar, waduh, bayar asuransi biaya 100 juta lebih nih, 150 juta. Jadi beban yang beda gitu istilahnya. Nah, ini bisa diangsur 12 bulan. Jadi tentu memperingan ya. Betul. Oke, tanpa berlama-lama saya panggil narasumber kita yang luar biasa, Ketua DPC Arebi Bandung Raya. Kasih aplaus yang luar biasa, Bapak Handi Cahyadi. Wow, luar biasa. Silakan duduk Pak Handi, kita duduk santai-santai aja ya. Harusnya Saya Cimeri. Kenapa? Hari ini Cimeri. Harusnya betul. Harusnya Bu Mary ya. Nanti satu waktu kita di waktu yang akan datang kita bincang-bincang ya Bu Mary ya. Saya udah banyak pertanyaan. Kebetulan hari ini saya pertanyaannya bukan saya yang bikin. Sudah ada yang membuatkan ini. Aduh, jadi memudahkan saya untuk bekerja. Pertanyaannya banyak banget. Saya rasa semua pertanyaan ini nggak akan mungkin bisa saya tanyakan dalam tempo yang diberikan ke kita ya. Jadi saya akan sortir aja beberapa pertanyaan yang mungkin menarik untuk kita bahas, tapi saya pikir ini semuanya menarik gitu. Dengan tema kita hari ini adalah manage mindset. Namun sebelum itu, sebelum kita bicara berjauh-jauh apa tentang mindset dan lain sebagainya, kita gali dulu sedikit apa sih latar belakang Pak Handi masuk ke dunia properti ini. Nah, itu dulu yang menarik mungkin ya. Kan belum pada kenal siapa Pak Handi ini, anaknya berapa, istrinya berapa, kenapa masuk terjun ke dunia properti? Silahkan dijawab Pak Handi. Waduh. Saya izin buka masker ya. Teman-teman, perkenalkan saya Handi. Saya muridnya Kakak Mary. Saya masuk properti sebenarnya udah dari tahun 2000. Cuman tahun 2000 saya nggak fokus. Ya karena banyak hal akhirnya saya lebih kerja lagi dan segala macam. Menarik pertanyaan Fafuri, kenapa sih di properti? Karena saya hidup pengen kaya. Ya, pengen kaya, pengen hidup lebih lagi gitu. Nah, kalau di tempat lain, di kerja tempat lain rasanya kita akan mentok dengan gaji doang. Kita nggak bisa dapat sesuatu yang lebih. Karena itu 2000 kita masuk properti tapi nggak ada yang ngajarin, nggak ada yang ngarahin. Image di kepala kita bahwa properti kan semua pasti tahu duitnya gede, tapi orang juga mikir bahwa di properti jualannya sekali-kali. Nah, saya terperangkap dengan ide pemikiran seperti itu kan, akhirnya jualnya juga sekali-sekali gitu. Nah, tapi sekali lagi teman-teman, di kepala saya kalau saya mau hidup lebih baik kayaknya properti. Padahal saya tahun 2004 udah bikin pabrik percetakan gitu kan, tapi saya tahu bahwa percetakan akan bisa bikin saya lebih maju lagi. Saya comeback 2010, saya masuk ke apartemen. Kebetulan Tuhan izinin saya cukup cepat di apartemen, saya jadi konsultan project, manage tim cukup banyak. 2016 transisi masuk ke secondary market, Pak. Gitu. Nah, sekali lagi apa tujuannya? Karena saya pengen hidup lebih baik. Dan kedua, ketika saya udah bisa lebih baik kan saya bisa share ke yang lain nih, seperti yang sekarang kita lakukan. Anak 2 kok, istri 1. Wow, nggak kebalik ya? Oke. Wow, segudang pengalaman ya, 22 tahun ternyata perjalanan berkiprah di bisnis properti. Tentu banyak suka duka yang dialami, semua kita mengalami. Nah, sesuai tema kita adalah manage mindset. Seringkali dalam perjalanan itu, dalam kehidupan itu, mindset kita itu beralih gitu. Dan menurut Pak Handi bagaimana gitu, mindset apa sih yang harus dimiliki oleh seorang agent properti, seorang prinsipal, bedanya apa? Ya, nah teman-teman, saya kenapa temanya manage mindset? Saya nggak tahu teman-teman pemikiran teman-teman seperti apa, tapi for me sales about number. Kalau jumlah income kita pengen gede, ya jumlah orang harus banyak, gitu. It's about sesimpel itu, about number. Tapi ngelola orang tuh nggak gampang. Lebih gampang ngelola bebek. Kalau bebek ada masalah, tinggal digoreng jadi bebek bakar atau bebek goreng gitu. Tapi kalau orang gimana? Apalagi bisnis kita kan tidak digaji.
gimana cara ngelolanya. Makanya menurut saya lebih menarik bukan manage people tapi manage mindset. Bedanya apa Kak? Kalau manage people kita nyuruh orang, hey kamu piket ya, hey kamu ngelakuin ini. Tapi kalau di kepalanya nggak ada interest sama apa kan bingung. Nah kebetulan teman-teman, saya sebenarnya kehidupan saya dari 2010 sampai 2022 sebenarnya kebagi dua. 2010 sampai 2015 saya banyaknya main di in-house. Jadi orang-orang yang di pay 2 juta, 3 juta gitu setiap bulan plus komisi. After that lebih banyak di yang freelance. Tapi dua-duanya sama, mau di manage apa? Jam kantor. Yang digaji mau nggak mau jam kantor kan. Nah saya punya story cukup menarik buat saya. Satu hari kalau di primary in-house saya punya aturan nih, nggak telat ya udah pulang sekalian, nggak usah kerja gitu kan. Satu hari orang ini telat terus bukan satu hari sih, berkali-kali telat terus. Buat dia nggak digaji nggak apa-apa, karena waktu itu jualan apartemen lagi gampang-gampangnya, dari komisi aja udah hidup gitu kan. Tapi kita kesebel dong, tidak ngasih contoh dengan yang lain. Nah kita tungguin nih, kan parameter orang bertahan di tempat kerja kita dua. Yang pertama adalah jam kerja, yang kedua ya closing. Jam kerja udah gak bener nih, tinggal tunggu sekali lagi, lu gak nyampe target closing satu aja sebulan, wassalam. Waktu itu di apartemen kita cukup saklek. Tau gak teman-teman, tanggal 30 jualan 8. Sok, mau manage people? Nih, gak bisa. Menurut saya sih makanya saya sih lebih, yuk manage mindset. Why kita di properti? Why teman-teman maksain diri di properti? Apakah nyari salary atau nyari sesuatu? Tadi kan saya bilang, kenapa saya di properti yang tadi Pak Furi omongin? Karena saya pengen hidup lebih baik, lebih better lagi, dan saya nggak temuin di kerjaan. Di kerjaan nggak nemuin. Kalau di properti kita bisa dapat angka yang wow gitu kan, kurang lebih seperti itu Pak. Jadi kenapa manage mindset? Teman-teman kalau mau nambahin omset kantor, ya berarti tambahin orang dong. Dan bicara manage mindset dia, kalau bicara manage people-nya, mereka nggak digaji. Bisnis ini lebih susah dibanding bikin gereja loh. Gereja dengan iming-iming tertentu, bukan iming-iming lah, dengan tujuan tertentu mereka mau melakukan sesuatu. Ini apa? Dimarahin nggak bisa, didorong-dorong nggak bisa, terus mau diapain? Makanya key-nya adalah boleh nggak manage mindset-nya dia, gitu kalau begitu. Didorong, wow luar biasa ya. Kita pemahamannya yang baru yaitu kita harus manage mindset. Nah, didorong-dorong nggak bisa menurut Pak Handi. Tapi apa yang sesuatu yang bikin seseorang mau bergerak sesuai dengan kehendaknya Pak Handi nih? Kan katanya manage mindset. Nah, manage mindset berarti seseorang itu didorong-dorong nggak bisa. Tapi apa sih yang mendrive seorang agent itu mau bergerak sesuai dengan arahan yang Pak Handi inginkan? Bad newsnya susah. Bad newsnya teman-teman akan menemukan dari puluhan sampai banyak orang gitu. Sampai hari ini pun kita lagi struggle banyak gitu. Tapi good newsnya adalah ketika kita tahu why-nya mereka dan mereka bisa ngomong why-nya loh ya, itu jauh lebih easy loh. Jadi yang pertama yang harus kita cari tahu tuh dia tahu why-nya. Bukan hanya sekedar, why-nya karena pengen dapetin gede. Teman-teman, kita akan menemukan orang-orang yang masuk agent properti karena kepepet uang. Saya menemukan bahwa sebenarnya agent properti itu profesi satu level di atas Gojek, Grab, ojol. Begitu fail jadi agent properti, jadi ojol. Ya, jadi itu cara mereka terakhir untuk mendapatkan uang lebih, siapa tahu. Tapi kan udah jelas kan, pengen dapat duit untuk menyelesaikan hutangnya. Tapi kalau why-nya mereka nggak jujur ngomong, nggak jadi tuh. Nggak jadi. Jadi usulan saya adalah teman-teman yuk pelan-pelan cari why-nya. Pelan-pelan ya, artinya nggak bisa serta-merta dapat why-nya. Mungkin setengah tahun lagi, mungkin sekian lama. Teman-teman follow YouTube saya, IG saya. Hari ini ada testimoni orang di tempat kita. Dia 6 bulan nggak closing 6 bulan, dan dia ke-trigger kenapa? Cuman karena why-nya dia pengen jadi entrepreneur. That's it. 6 bulan kemana aja, saya nggak bisa tas. Tapi ketika menemukan why-nya dia pengen jadi entrepreneur, 9 bulan nggak pernah bolong. Jadi so find why-nya mereka gitu Pak.
butuh waktu, tapi dia harus kerjain. Jadi why-nya yang penting ditemukan ya, Ya. bukan orang yang berbakat, enggak. Menurut saya sih kan orang masuk ke agent properti itu selalu pertanyaannya how bagaimana jadi agent properti, saya nggak ngerti apa-apa, gimana cara ngelisting. For me itu mah belakangan lah. How easier kalau kita tahu why-nya gitu. Jadi bakat nggak perlu menurut saya, karena bakat agent properti saya udah punya 3 bakat alami. Yang pertama adalah dia bisa ngomong kan. Saya nggak bilang pintar ngomong loh, agent yang baik bukan pintar ngomong. Tapi dia bisa ngomong. Yang kedua adalah bisa jalan. Yang ketiga bisa dengar. That's it, is bakat, ini talent. Lebih dari itu, find why-nya, come on. Kalau kita nggak bisa temukan why-nya, selesai. Mau dikasih how-nya gimana, kita motivator yang baik, tetap nggak kemana-mana. Jadi menurut saya, Pak Favorit, usulan saya, bakat yes, tapi why itu penting. Why penting ya. Jadi bukan hanya bakat, tapi dalam perjalanan kan seringkali agent itu banyak alasannya. Aduh, kebetulan tadi 6 bulan closing. Ada juga udah 6 bulan, 7 bulan, 8 bulan, 9 bulan nggak closing, akhirnya muntaber, mundur teratur tanpa berita, betul? Nah, bagaimana menyikapinya? Banyak banget. Kalau saya sih, saya balikin salah saya. Mungkin saya nggak bisa menemukan why-nya dia. Mungkin dia nggak enjoy dengan saya. Leader tuh sebenarnya ada 3. Leader tuh katanya kan menginspirasi ya. Buat saya leader tuh tidak only menginspirasi. Wah, si Hadi keren. Percuma. Leader tuh harus lakukan yang kedua. Bisa educate dia nggak? Yang ketiga yang paling penting, bisa movement nggak? Menggerakkan dia dari A ke B. That's why. Ini kan butuh waktu semua. Nah, ketika waktunya nggak ketemu, mungkin saya tidak take care dia tergoda sama yang lain, bisa muntaber. Apalagi kalau tim kita nggak pernah ke kantor, itu mah pasti godaannya lebih gede lagi. Itu secepat mungkin dia bisa muntaber. Makanya usulan saya, mendorong anak-anak kita ke kantor aja itu udah luar biasa ya. Padahal ya itu kewajibannya. Kalau kita jadikan profesi, gini teman-teman, profesi yang membayar kita. Kalau saya jadi barista, yang membuat saya dapat duit, kerjaan saya jadi barista, benar ya? Kalau saya jadi agent properti, yang membayar saya adalah aktiviti saya sebagai agent properti. Kalau dia nggak mau lakukan aktiviti, siapa yang membayar dia? Ya cepat atau lambat dia akan bergeser, pindah haluan dengan segala alasan dan muntaber. Jadi usulan saya, perlahan-lahan, cepetan cari why-nya itu, bikin dia movement. Nah, Favorit ini menarik yang ngomongin movement, teman-teman. Kita bisa lihat tuh, dia bergerak nggak? Kalau nggak bergerak, nah kita udah tahu sih masa depannya mau kemana. Daripada wasting my energy sama orang itu, mendingan saya wasting energi sama orang baru. Makanya kan saya bilang, di bisnis ini about a number. Jadi kita harus rekrut daripada mendorong mobil mogok, lebih baik mendorong orang yang lagi belajar nyetir kan. Ya, sama-sama berat, tapi ini ada pengharapan. Kalau ini saya nggak tahu. Ternyata butuh uang, kemiskinan, tidak menjadi orang itu jadi agent properti yang punya powerful luar biasa. Gitu loh. Pertanyaannya susah, saya deg-degan. Shelina, pertanyaan ini pertanyaannya saya ambil aja dari pertanyaan-pertanyaan yang beberapa yang bisa ditanyakan. Oke, kita ke yang ringan-ringan saja kalau gitu. Pak Handi, nah Siap. dalam pengalaman manage mindset apa yang tersulit, yang menurut Pak Handi sulit untuk dilakukan gitu? Dalam hal misalnya manage mindset tim kantor, orang-orang kantor, orang-orang yang di bawahnya. Tadi kan balik lagi mendrive seseorang untuk punya semangat, punya mindset yang positif. Tentu nggak serta-merta seperti klik ngembalikan telapak tangan. Kalaupun istilahnya kita mendorong tim-tim yang baru, ayo semangat. Sementara dia lihat yang lama-lamanya nih kendor nih. Betul. Bagaimana menyikapinya? Ini mah
Ada yang lain juga nggak berhasil pendahulu kita katanya. Saya maafkan, agak sadis untuk itu. Out. Out. Kita nggak mau ngedorong tim ini. Hari ini kita buang lagi 8. Ya. Cukup amazed teman-teman. Waktu 2021 kita perbaharui database kita, ternyata rekrutmen kita 670 loh. Dan orangnya udah nggak ada. Wow, saya udah ngerekrut sebanyak itu dan orangnya nggak ada. Berarti apakah saya berhasil? Iya, saya nggak tahu lah, teman-teman yang menilai sendiri. 670, tapi saya mau menjawab yang Pak Kofuri. Saya nggak, kalau boleh, jangan biarkan orang-orang yang tidak bergerak dalam tim Anda. Berat loh. Saya sangat percaya sekali sama law attraction. People attract people. People siapa yang attract? Kalau people yang nggak punya semangat, nggak punya motivate, dia akan nge-attract yang sama. Jadinya makin sinking ke dalam dong, makin nyedot ke dalam. Nah udah nyedot ke dalam, susah lo narikinnya. Narikin balik ke atas susah. Mendingan di cut off gitu. Nah cut off-nya saya nggak tahu teman-teman modelnya gimana. Kalau kita emang agak apa ya, nggak bisa dibilang sadis, tapi ya cut off, selesaikan aja gitu. Toh dia juga mungkin daripada dikejar-kejar, kasihan despres. Cuman kata kuncinya adalah jangan banyak-banyak orang yang begituan. Jadi kalau di tempat kita biasanya kalau ada satu problem, kita tambahin bukan 1, kita tambahin 5. Karena kalau 1 tambah 1 nggak hilang tuh. Ya teman-teman, mungkin teman-teman tahu analogi gelas lah ya. Gelas kalau kotor supaya gelasnya itu bersih lagi gimana? Kucurin lebih banyak lagi dong. Supaya air kotornya keluar. That's it, tugas kita. Tugas prinsipal. Jadi prinsipal gampang nggak? Enggak. Jadi agent kita bilang enak ya si Handi ongkang duit dapat duit, pusing mikirin begininya. Come on, political kantor ada loh, political team ada loh. Kalau kita nggak bermain political, salah besar. Ya untuk melakukan begininya gimana? Rekrutmen lagi, makanya kembali manage mindset. Kalau ngerekrutin beginian terus kita mikir ini orang harus piket, harus apa? Aduh, kayaknya teman-teman bisa mati muda kayaknya seperti itu. Oke. Jangan. Masa hidup kami, masa hidup kita sampai menutup mata jangan muda-muda ya, bahaya dong. Benar enggak? Harus menikmati hidup. Pak Andi, nah tadi balik lagi, ini tadi ngomongnya seolah-olah menanamkan mindset sama tim kita. Sementara kita sendiri juga para prinsipal yang ada di tempat ini memiliki mindset sendiri ya. Mungkin pergumulan dalam mengelola kantor, pergumulan dalam membayar biaya kantor, bagi yang ngambil franchise membayar franchise fee mungkin, royalti dan lain sebagainya. Target yang harus dikejar lah intinya, singkat cerita. Sementara kita ngedorong yang di bawahnya sulit, yang kita sendiri mindset apa yang membuat Pak Andi bertahan di bisnis ini? Oke, teman-teman, kantor kalau mau hidup pilihannya 2. Growth, maksudnya ada pertumbuhan dalam kantor itu, dan ada reproduksi. Artinya ada yang direproduksi tim leader baru. Itu menurut saya pertumbuhan kantor menjadi lebih hidup. Ya, artinya proses ini harus jalan terus-terusan, Pak. Bikin reproduksi dan bikin growth. Artinya lagi, berarti mau isi otak kita harus terus ditambah. Kalau otak kita tidak ditambah, tidak memberi value, jangankan ke reproduksi, anak kita dikawin sama orang lain. Ya, anak kita udah dikawin sama orang lain. Karena kenapa? Karena kita nggak bisa ngasih value yang lebih gitu. Nah jadi mindset apa yang harus tanamkan? Mindset yang bahwa lu masih di kantor gua, ada value yang gua mau sharing belum habis-habisnya ke lu nih. Ya, mau nggak mau kitanya harus grow terus dong. Kalau mereka merasa habis, rumput tetangga selalu lebih hijau, betul kan? Nggak ada rumput tetangga yang nggak lebih hijau, selalu lebih hijau. Job kita membuat tempat kita menjadi hijau. Mau nggak mau, kita harus grow, kita harus berpikir, harus melakukan banyak hal. Nah, jadi mindset seperti itu yang harus kita coba tanamkan. Dan mungkin satu lagi teman-teman, prinsipal sebenarnya kan posisi tertinggi sebuah kantor. Yang diurus bukan hanya people dong, yang diurus operasional, overhead, anything. Like or dislike, teman-teman harus punya second layer.
Ya, leader yang only fokus sama tim leader. Nah, ini baru PR berikutnya. Berarti kan mindsetnya harus ada lagi yang harus diubah nih. Mindset agent sama mindset tim leader kan dua mindset yang berbeda. Nah, begitu Pak. Iya, iya. Mukanya serius, saya jadi takut. Oh. Serius seperti apa? Iya. Terlalu berat Pak Erwin? Minta diulang. Keberatan ya, maafkan. Jadi yang diurus tuh banyak ya, kata Pak Handi, banyak sekali. Tentu sebagai seorang prinsipal ngurus ini, itu dan lain sebagainya. Tapi tentu itu tidak akan menyurutkan langkah seorang prinsipal atau leader untuk membuat tim yang dipimpinnya itu bisa maju dan berkembang. Kata Pak Handi tadi, kita harus terus memikirkan dan lain sebagainya. Nah, pertanyaan yang praktisnya sebetulnya, gimana supaya Pak Handi sendiri punya masih keep spirit gitu, punya spirit yang lebih gitu untuk, kadang-kadang kan kita manusia terbatas ya, pas gini gitu dialami tentu oleh seluruh prinsipal di sini, saya yakin di satu titik, jenuh nih rasanya kok gini-gini aja, ngajar lagi yang baru, ini lagi istilahnya ada yang pergi, ada yang datang. Nah, bagaimana kiat Pak Handi untuk mengatasi hal-hal tersebut? Iya, betul sih. Lagu siapa ya yang bilang begini? When you love someone, make a room. Ketika kita mencintai seseorang, kita akan membuka ruang. Question saya, apa yang kita cintai sama tim kita? Apakah suka sama orang duitnya? Oke, berarti ruangnya adalah ketika dia ngasihin duit. Ketika dia udah ngasih duit, ya sudah, kan nggak ada ruang lagi. Nah, ruangan apa yang disuka gitu? Usulan saya, ruangan pertumbuhan dia. Jadi Pak, harus tanya kembali ke diri kita sendiri, why saya apa? For me, why-nya adalah saya happy kalau lihat ada growth. Ya, ada growth bukan masalah angka. Ketika ada growth itu happy. Makanya penderitaan saya terbesar ketika orang itu nggak gerak-gerak. Penderitaan saya terbesar ketika misalkan si Joni di tempat saya tuh rajin banget, tapi secara aktivitas ya, orangnya hahehe, rajin, tapi secara data tidak bilang begitu. Ya, data listingnya nol, leadnya jelek, showingnya jelek, padahal dia hehehe. Jadi sebenarnya secara progres nggak ada gitu. Ke kantor jam 8 sampai jam 5 ngobrol, semua orang suka sama dia, tapi data nggak ada gitu. Buat saya itu menyakitkan perasaan gitu, karena saya berarti tidak berhasil membuat dia kena di mindsetnya bahwa lo harus bertumbuh. Di tempat saya diulang-ulang kita bilang bahwa pertumbuhan dompet inline sama pertumbuhan otak. Otak kita makin bertumbuh, percayalah, soon on later dompet kita bertumbuh gitu kan. Jadi Pak, cari why-nya. Saya as principal, why-nya apa? Mau duit, it's okay. Berarti habis-habisan dong. Kalau ini orang nggak ngasih duit harus diapain? Kalau saya love-nya progress, ya udah. Berarti pikirin gimana caranya kita punya kelas, punya mentoring sip dan lain-lainnya. Temukan why-nya. Jangan sampai prinsipal nemukan why-nya. Ini saya nggak record ya, tapi jangan nggak usah lah. Ada prinsipal yang menemukan why ini bisa menurut saya agak beda-beda gitu kan. Saya pernah menemukan prinsipal yang why-nya adalah supaya saya dapat barang murah, ya kan? Supaya saya dapat barang murah yang saya bisa ambil sendiri. Ya it's okay. Buat dia why-nya ya, tapi mungkin nggak dia akan litim. Nggak mungkin. Yang dicari dia barangnya. Ada prinsipal mungkin yang why-nya adalah daripada saya harus berbagi dengan kantor, mending saya bikin kantor sendiri supaya saya 100% dapat duit. Setuju. Ya, tapi apakah dia akan memikirkan timnya? I don't know. Gitu. Nah, ya teman-teman, temukan why-mu apa. Why-mu apa ketika kita lead tim, temukan why-nya, itu akan menolong kita bertahan. Nggak bilang saya hebat ya. Maksudnya nggak bilang orang itu akan hebat, tapi orang itu akan bertahan menghadapi goncangan-goncangan, karena pasti akan ada goncangan. Oke. Mungkin ada yang Kehidupan tuh ada aja goncangan ya. Nah, ini udah banyak nih bincang-bincang saya sama Pak Handi secara langsung. Barangkali dari teman-teman prinsipal ada pertanyaan yang mau ditanyain, yang di luar pertanyaan ini bebas, pokoknya sehubungan dengan manage mindset aja. Apa kira-kira yang mau ditanyain sama Pak Handi sebagai narasumber kita?
Ada? Nanti dibantu Mike. Pak Jeffrey kayaknya udah ketawa-ketawa mau nanya. Silakan minum dulu kalau haus. Ada yang mau ditanyain? Barangkali dari Bank Permata pun mau nanya, boleh sama Pak Handi. Nanti kepikiran barangkali mau wira swasta satu waktu pindah kuadran ya, kan boleh-boleh aja. Dan sudah ada. Sudah banyak ya yang pindah kuadran. Siapa namanya ya? Iya Ci. Boleh. Silakan. Langsung aja direct ya. Ini kayaknya nggak nyampe nih, kabelnya kan pendek. Langsung aja kedengaran. Iya. Dari saya juga kan tahu ya, ada beberapa yang buka kantor sendiri kan, mungkin hari ini lagi nonton kan. Biasanya juga ada gitu kan. Iya. Mungkin saya kurang bagus untuk itu ya. Teman-teman dalam perekrutan ada dua kan, pro hire sama grooming. Ya. Mungkin saya agak konservatif, saya memilihnya grooming. Grooming itu orang yang dari nol dilatih dan segala macam gitu. Nah, tapi sampai detik ini yang grooming nolong saya. Yang tadi saya sebut ya mungkin orang yang ada nonton juga, mereka kan pro hire yang sudah di tempat lain singgah sebentar dan pergi lagi gitu. Jadi menjawab pertanyaan Helena, mau nggak mau kalau kita punya kebijakan pro hire pun groomingnya harus ditata. Karena kalau tidak, orang yang loncat-loncat, maafkan ya, kayak Fahmi, enggak ada Fahmi ya. Nggak ada udah pergi. Ya karena yang loncat-loncat satu hari akan loncat juga gitu. N-nya di mana sih loncatnya? N-nya bikin kantor, N berikutnya apa? BT. That's it. Maksudnya kantornya ada, namanya Handi Pro, tapi agennya berapa? Handi doang. Itu N-nya. Dia tadi Pak Haris ngomong ketika orang jadi agen properti nggak akan keluar dari bisnis ini. Iya, betul, setuju. Ujungnya ya cuma si Handi Pro doang, Handi the only one. Ya jadi boleh nggak Ci di-combine sama grooming? Ini grooming lebih tadi change mindset. Tadi kan saya 600 sekian yang kesortir ya Cici bisa lihat lah. Cuma segitu-gitu doang gitu. Tapi kan penderitaan batinnya. Ya, tapi boleh nggak? Kita mau belajar, kita mau split energi. Kita nggak bisa share ke energi semua orang. Berdasarkan data, kita mau fokus ke orang itu. Itu akan nolong bisnis kita continue. Kalau yang pro hire gitu, saya sih yakin satu hari juga dia akan mau di hijack atau diapain sama kantor lain. Itu just the matter of time aja. Gitu sih. Ada pertanyaan lainnya barangkali dari teman-teman? Oke, silakan Pak. Boleh. Langsung mau masuk ke kantor Mitra Graha, Kajapro, atau mau kemana? Boleh. Langsung interview. Mumpung nggak ada Irwan. Ada pertanyaan properti nggak? Data properti ada loh. Oke. Ini menarik kok. Jadi kan kalau lihat tim yang Andi kan, milenial ada. Kan banyak anak-anak muda nih ya. Nah, kita kan tahu nih kalau misalnya setiap orang pasti ada masa down-nya tuh. Nah, boleh tahu nggak tipsnya itu kalau buat gimana sih nyemangatin tim kita lagi nih biar on fire lagi gitu loh. Sebenarnya yang perlu disemangati bukan tim, yang perlu disemangati kita dulu. Karena waktu mereka drop, sebenarnya drop kita duluan. Cuma terus tampil. Kenapa? Ya. For me, solitude is penting. Duduk diam, biarkan otak bergerak kemana-mana. Sadari atau disadari teman-teman punya nonton Venom kan? Ada orang yang ngomong di kepala kita, dan biarkan itu dulu. Ya teman-teman harus mencari ekstasi yang bikin gitu. Bukan tempat dugem ya, ekstasi apa nih? I don't know. Ya, yang bisa membuat kita punya spirit. After that, baru kita go back ke tim. Teman-teman. Di kelas kita ajarin kurva S.
Kurva S artinya apa? Sebuah tim akan zut, tapi pasti akan turun. Like or dislike pasti akan kena. Nah, jadi sebelum turun harus segera dibikin kurva S lagi tuh. Job saya adalah menemukan sebelum turun gitu. Ketika seseorang mau sakit, ada tanda-tandanya, nggak tiba-tiba jebret sakit gitu. Nah, job kita menemukan tanda-tandanya. Begitu menemukan tanda-tandanya, ya udah solitude aja dulu, cari insight, cari sesuatu gitu. Mendadak, kalau saya mendadak bacaan buku saya jadi banyak. Mendadak YouTube saya jadi banyak. Itu ciri-ciri saya sebenarnya lagi mengalami struggle gitu kan. Karena kenapa? Tadi balik lagi, saya orang harus ngelihat value-nya. Berarti saya harus isi dulu sendiri supaya saya punya value lebih lagi gitu. Kalau enggak, saya kering, dia kering, ya udah kekeringan, tiba-tiba ada kantor lain lagi baru, lagi hijau, duitnya lagi banyak, ya selesai lagi kita. Diiming-imingin apa sih? Diiming-imingin komisi lebih kan? Ya, komisi lebih dan paling gitu doang. Ya, nah, dia akan bisa pindah ke lain hati gitu. Jadi perhatikan kurva S karena pasti akan melingkar beginian. That's why kembali lagi, why harus manage mindset. Kalau manage people mau diapain? Marahin, pecat, nggak gitu, pecat mereka pergi gitu kan. Udah pergi ke tempat lain malah jualan. nggak bisa, cuman ya udah, sok gimana gitu. Go back lagi, cari why-nya bareng-bareng. Hard sih di bisnis ini, agent properti nggak gampang. Pertumbuhan agent di Bandung luar biasa, tapi trust me, bikin kantor nggak easy loh ya. Ya, saya nggak tahu bisa survive berapa tahun lagi, saya nggak tahu. Saya pengen survive selama-lamanya. Tapi kalau teman-teman hari ini lihat, yang ada di Bandung sekarang kan generasi 5 tahun lalu, ya nggak? Jeffrey, itu kan generasi 5 tahun lalu kan bro. Yang ada sekarang lagi gimana? Yang generasi yang udah ada, kemana? Ya, namanya ada tapi orangnya entah kemana gitu. Nanya dong, deg-degan nih. Menarik ya. Oke, silakan Pak Erwin. Menurut Pak Andi, lebih baik buka kantor masih satu prinsipal, buka cabang bukannya, atau buka kantor dengan satu PT sendiri. Cabang nih, buat cabang. Pertanyaannya adalah teman-teman melakukan Pak Erwin melakukan partnership tidak? Kalau teman-teman melakukan partnership ya jelas PT sendiri lebih baik supaya tidak terlalu masuk ke yang lain. Apakah satu kantor satu prinsipal dan banyak kantor banyak prinsipal, kembali ke strategi kantor. Ya, buat saya satu prinsipal tidak boleh satu kantor Pak. Buat saya. Apa itu saya nggak bisa cerita di sini, tapi ada political line yang harus dilakukan. Karena ini kan di-record kan, saya nggak tahu konsumsi ini agent juga nonton nggak. Ada political line yang harus dilakukan, tapi clue saya adalah satu prinsipal tidak satu kantor. Frustasi Pak, itu clue saya. Kalau satu prinsipal satu kantor, stres loh. Tapi ketika ada kantor lain, ya ada pengharapan lain. Gitu dulu deh clue-nya. Itu aja nanti kita ngobrol ya, saya nggak. Ya, tapi usulan saya satu prinsipal tidak satu kantor Pak. Tidak satu kantor. Salah saya. Jadi beberapa satu prinsipal beberapa cabang. Usulan saya. Oke. Pertanyaannya menarik. Ada pertanyaan yang lain? Permata boleh bertanya. Oke, Pak Jeffrey, silakan bertanya. Asli nanya ya, silakan. Waduh. Ya menarik. Tapi kalau saya datanya bukan jualan bro. Buat yang kita lihat tuh progres. Ya, ketika ada progres ini gitu. Teman-teman subscribe YouTube Handi Cahyadi, promosi dong. Di situ diceritain tuh. Ya, udah subscribe belum? Udah. Bukan, beda. Balik ke Ko Jeffrey.
Bro, kalau gue sih ngeceknya bukan dari data hasil, karena seringkali jadi agent properti itu kita nggak mau agent properti yang kita tuh tiba-tiba closing gitu kan, happy nggak happy, kita nggak munafik, ada duit di situ. Cuman kalau yang cuma berduga closing doang, yang kadang-kadang yang kita nggak ketahui progresnya, bahaya. Jadi datanya ada data di progress, showingnya berapa, leadnya apa, saya nggak tahu parameter teman-teman KPI-nya apa, tapi ada KPI gitu. Nah, kalau itu tidak terperform, ya yang tadi. Assalamualaikum. Ya, kita punya coaching one on one, kita punya grup mentoring. Dia ikut nggak? Ikut, masih ikut, semua berusaha, struggle kan kelihatan tuh. Tapi itu nggak ikut, mentoring nggak ikut, kelas nggak ikut. So lu mau ngapain di sini ya? Ya, mendingan pindah kerja. Mendingan pindah kerja ke tempat lain. Nah, tapi kan nggak seisi ini ya. Kan kita harus pertimbangkan persentase juga nanti, karena pasti lebih banyak yang nggak bergerak kan, nanti hilang dong kantor. Ya. Nah, usulan saya, Coach Jeff, data ini bro, yang lu harus cari. Begitu dia dapat, panggil one on one. Begitu dia one on one, temukan why-nya, mungkin punya problemnya, mungkin punya apanya gitu kan. Satu hari tim kita dipanggil, menurut kita feeling saya dia harusnya jadi, karena ada beberapa indikasi yang harusnya mau jadi, tapi kok nggak jadi ya. Satu hari dipanggil, ternyata problemnya cuma simple loh, nggak punya internet. Hari beginian loh ya, nggak punya internet di rumahnya diputus. Ya, solusi saya easy kan, tak pinjemin portal kantor 2 bulan ya. Lu isiin 2 bulan itu, hasilnya buat gua ya, tapi 2 bulan jadi nggak jadi, gua ambil. Mau nggak? Mau tuh. Sorry, 2 dia problemnya, portal dan internet ya. Internetnya di mana? Pakai di kantor ya kan. Lu ke kantor tuh, gua bukain sampai mau jam berapa? Jam 9, 10, 11, 12 ready, kantor siap. Jadi tuh hasil tuh dia closing ya, nggak nyampe 2 bulan dia jadi duit. Nah, data itu yang dibaca, karena kalau kita blok cuma di closing, orang ini mungkin hilang, ini mungkin nggak, tiba-tiba muntaber, tiba-tiba kalah dengan pelurunya, kalah dengan modal dia akhirnya menyerah dan nyari kerja ke tempat lain. Begitu. Nah, mau nggak mau personal itu apa aja. Nah, itu yang saya capek ya, tapi itu part of jobnya prinsipal, mendengarkan gitu Pak Jeff. Menjawab nggak? Saya grogi, ada the bestnya Bandung. Oke, masih ada pertanyaan lainnya barangkali yang mau ditambahkan dari teman-teman yang lain? Silakan. Oke. Siap. Tuh, jagoan timur nih. Jawaban saya nggak tahu. Nggak tahu. Yang pasti adalah saya nggak pernah close recruitment. Any channel saya pakai. Dan makanya ketika ngebersihin kita shock, siapa namanya ya? Kok nggak kenal gitu? Bayangan mukanya aja kita nggak tahu. Tuh, Lendi tahu kan waktu itu coba kita share. Ya, bayangan mukanya dia juga nggak tahu. Ya, tapi mau nggak mau lakukan itu Pak. Kalau Facebook kan suka muncul ya, kita ngeliatin kemanakah mereka ya, kok tinggal 1-2. Tapi kalau saya ngomong positif, karena itulah saya nggak nyebut brand, karena itulah tempat saya eksis, karena saya rekrutmen terus. Kalau saya nggak rekrutmen terus, selesai tuh, karena orang yang dilihat di foto itu nggak ada, tinggal 1-2 lagi gitu. Jadi multi channel Pak yang harus dipakai. Apa itu saya nggak tahu Pak. Saya juga masih jelek banget untuk perekrutmen, masih banyak yang harus kita ambil lagi, tapi mau nggak mau kita jangan stop. Nah, yang menarik ini lanjutannya saya mau jawab ke Pak Taufik. I believe law attraction. Di kepala kita track bukan nggak? Atau enough, gua nggak mau rekrutmen, pusing ngurusin orang, ya udah. Tuhan juga baik, nggak akan nambah penyakit buat kita. Ya, tapi ketika kita buka, siapin ya pakai tanda batinnya, paketan nih, tiba-tiba nih Pak. Satu hari ada yang nelfon saya nih, dia Pak Handi ya, iya. Pak boleh nggak minta referensi buat pengajuan kartu kredit?
Siapa nih? Dulu pernah di Dion, namanya Anu. Gua aja nggak tahu, terus dia nelfon gua. Nggak ngerti, nggak jelas gitu. Nah ini kan orang-orang yang di mana? Nah ini akan nanti dengan strategi kantor. Teman-teman kalau pernah ke kantor saya, finger kan? Ya kan? Ya itu untuk proteksi saya punya kantor. Kalau nggak di finger, nanti jangkis maling laptop loh. Kan kita open sekali, sangat open sekali. Nah itu makanya begitu teman-teman menyiapkan untuk besar, infrastruktur harus besar. Kalau infrastrukturnya nggak besar, siap-siap ya nggak akan terlalu besar juga. Gitu Pak. Apa lagi? Oke. Hebat nih pertanyaan, menarik ya dari teman-teman semua. Barangkali mau ditambahin dari Bu Mary? Bu Mary ini Bu senior saya. Francisca? Ya, mumpung privat boleh silakan ditanyakan. Jadi sekaligus kita ikutan privat juga nih hari ini, bareng-bareng. Barangkali ada yang terlintas mau ditanyain? Silahkan, mumpung ini kan ada forum yang bebas untuk bertanya sama Pak Handi nih. Nggak ada, oke, nggak ada yang kepikiran. Oke, silakan Bu Dede. Kenapa Bu Dede? Nggak dulu, oke. Oke, saya pikir kalau memang semuanya sudah tidak punya pertanyaan, masih ada barangkali? Kalau oke, silakan Pak. Pertama jelas mentor. Yang jelas mentor, harus find mentor. Yang kedua yang paling penting tuh nah, lu kan bagusnya belum pernah jadi agent, Bro. Jadi itu lu lebih suci, lu punya sebenarnya yang susah tuh kalau jadi dari agent jadi principal. Karena itu dua mindset yang tolak belakang gitu kan. Itu tolak belakang habis-habisan. Makanya kayak Ci Herlina bisa survive jadi principal, buat gua luar biasa. Karena nggak gampang gitu. Itu susah banget jadi agent. Ya, Bro Jeffrey, Pak Taufik ya, nggak susah. Kembali 180 derajat. Dan teman-teman yang sudah jadi dari agent jadi principal akan menemukan momen begini. Kalau kantornya sepi, gua juga bisa jualan. Gua jualan sendiri aja. Bener nggak? Buat menuin omset. Mampus lu kalau mikir kayak gitu. Lebih nggak keolah lagi. Ya pelan-pelan, jadilah Handi Properti seorang diri gitu. Jadi usulan saya adalah satu mentor. Kedua yang harus disiapkan udah bagus nih. Mulailah berpikir mindset udah deh. Belum pernah jadi agent, good lah. Udah mindset agentnya buang. Nah harus ngobrol banyak dengan prinsipal supaya mindset prinsipalnya jalan. Nah yang ketiga di kantor saya selalu bilang, ingat kata Tokopedia apa? Mulai aja dulu, jangan pusing. Kalau nanti mentok di jalan, ingat kata Gojek. Apa Gojek? Selalu ada jalan. Jadi jalan aja. Kalau mentok selalu ada jalan gitu kan. Kurang lebih begitu kok. Oh ya satu lagi lupa, mental kok. Paling penting mental. Karena di bisnis ini butuh mental kok. Nanti kan punya kelemahan satu kalau merekrut agent. Kalau tadi kayak Ci Herlina gitu kan udah jadi agent. Ketika agentnya ngapa-ngapain dia minimal udah kebayang, bisa ngobrol, bisa segala macam. Dan orang juga, aduh ceweknya pernah jualan, Nah, lu nanti akan ketemu kok. Terus lu aja belum pernah jualan, sok ngajarin. Nah, nanti punya benturan itu, makanya gantolin ke mentor yang bisa bantu lu. Hah? Oh siap. Asal subscribe gitu kan. Oke. Apa lagi? Masih ada pertanyaan barangkali? Kalau tidak ada, barangkali masih ada pertanyaan. Kalau tidak ada, mungkin ada statement penutup dari Pak Handi ini. Arahan, wejangan. Ada apa dong? Saya cuma mau bilang bikin kantor nggak gampang, gitu aja ya. Benar sepakat ya? Bikin kantor nggak gampang.
bikin sustainable omset jualan itu PR berikutnya. Bikin emosi tim tetap di kondisi yang tetap prima itu yang berikutnya lagi gitu. Tapi teman-teman jadi prinsipal ini menurut saya sih teman-teman kita dikasih privilege sama Tuhan untuk mengubah. Dan kita dikasih privilege sama Tuhan untuk mengubah hidup seseorang gitu. Karena mereka datang, mereka look up kita, mereka dengerin kita. Kalau kita bisa kasih value, kita pasti growth, dan kita lihat satu hari hidup mereka berubah. Hey, ada andil hidup kita loh dalam dia, meskipun kita nggak terima. Dan kalau itu terjadi, Tuhan mah bisa balas kita dengan berkat yang lebih dahsyat lagi. God bless you all. Oke, kasih applause dulu. Tapi ternyata tadi saya sudah minta closing statement dari Pak Handi, namun ternyata di IG ada pertanyaan juga. Jadi mohon dijawab juga ya Pak Handi. Boleh dibacakan dulu sama Bu Lenti. Bisnis properti, bisnis jangka panjang, apa yang harus dilakukan agar tetap konsisten? Rekrut. Jawabannya rekrut. Dan yang tadi, kantor yang hidup 2, growth dan reproduksi. Mulai pikirkan untuk growth. Kalau nggak growth, ayo kitanya di growth dulu gitu, kitanya diinjek dulu. Yang kedua reproduksi. Reproduksinya apa? Kalau yang pertama tentu reproduksi agent. Next stepnya like or dislike reproduksi tim leader. Karena nggak mungkin kita bisa handle sendiri, kecuali kita hanya skalanya segitu. Nah, hari ini properti menarik banget. Pertumbuhan R&B Bandung edan banget. Tim baru munculan terus. Kenapa? Ada gula, ada semut. Tapi yang bertahan, yang 2 tadi ya, dia mau growth sama yang mau lakukan reproduksi. Not easy, tapi kata Gojek selalu ada jalan. Gitu ya. Wow, kasih applause sekali lagi untuk Pak Handi yang luar biasa. Di IG kayaknya udah nggak ada lagi pertanyaan, cuma 1 ya. Oke, saya pikir kalau memang semuanya sudah terjawab, mudah-mudahan acara Arebi pada siang sore hari ini memberikan wawasan yang baru, konsep yang baru untuk semua kita. Di mana mindset kita dibaharui, kita harus manage mindset agent-agent kita, tapi terlebih sebelum memanage mindset agent-agent kita harus memanage mindset kita dulu, kata Pak Handi ya tadi. Dan kita dengan mindset yang baru tentu membuat kita punya semangat yang baru. Usahakan, kalau tipsnya Pak Handi tadi bilang, Pak Handi selalu mengambil waktu untuk sendiri alias solitude, mengambil waktu sunyi di mana bermain dengan pikirannya, mencoba membuka wawasan-wawasan baru, ide-ide baru, rencana-rencana baru yang membawa terobosan, membawa hal-hal yang baru untuk semua tim. Amin. Dan yang luar biasa, kita semua di sini juga akan bertumbuh makin hebat, makin luar biasa, makin dahsyat, dan semua kantor di tempat ini akan berhasil. Amin. Oke, kasih applause yang luar biasa untuk semua kita. Sekali lagi terima kasih Pak Handi, terima kasih semua Bapak Ibu semua yang telah datang. Sebelum kita tutup, ada baiknya kita tadi mulai dengan doa, kita tutup dalam doa juga ya. Oke, kita satukan hati lagi di dalam doa. Saya pimpin dengan Kristiani. Bapak Ibu silahkan aminkan saja sesuai keyakinan masing-masing. Di dalam Tuhan yang baik, terima kasih ya Tuhan, sore hari ini kami semua telah dibimbing, telah dituntun, telah diberi ilmu yang baru. Dan kami mau pakai ilmu yang baru ini memanage mindset kami semua menjadi mindset yang baru, mindset yang senantiasa berhasil dalam segala hal. Tuhan, kami percaya Engkau mau merubah mindset kami, Engkau mau memanage mindset kami untuk menjadi mindset yang sukses, mindset yang tidak akan pernah lelah apapun yang terjadi di hadapan kami. Kami akan menghadapi perintang-perintang yang di hadapan kami akan berjalan makin lama makin kuat, dan apapun yang dikerjakan dibuat Tuhan berhasil. Berikan kesehatan atas setiap kami, berkati juga keluarga kami, berkati tim kami semuanya, dan kami percaya semua yang dikerjakan ini kiranya memuliakan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa ucap syukur. Amin.
Terima kasih teman-teman, acara telah selesai. Silahkan ngopi-ngopi dulu, nikmati waktunya. Oke, sesi foto bersama, katanya bersama Bang Permata. Kasih aplaus luar biasa. Terima kasih dan semuanya boleh berkumpul untuk sesi foto bersama.